Baiklah, kalau memang belum ada yang hadir atau masih ada yang belum join, ya terkendala koneksi, kita sambil tunggu saja. Eh, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. baik, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, untuk terus semangat Anda belajar selama 1 semester. Nah, semoga selalu rezekinya juga lancar itu ya. Nah, kemudian sehat keluarganya semuanya. Baik, di pertemuan minggu ketujuh ini ya, kalau di teori itu sebenarnya masuknya ke kuis ya. Dan kalau di praktek itu tidak ada kuis. Jadi saya mau review saja materinya untuk selama 6 minggu ke belakang itu gimana, ya, apa ada kendala atau gimana. Karena kalau nggak salah minggu yang lalu itu ada yang WA saya, katanya satu kelas nggak bisa ngerjain gitu ya, atau gimana, saya nggak ngerti seperti itu. Nah, memang kalau di dalam praktik itu memang wajib bertanya, karena kalau nggak tanya nanti ujung-ujungnya nggak bisa seperti itu. Saya coba bantu dari WhatsApp. Tapi sekarang kita lakukan praktek di sini saja. Mungkin waktunya nggak lama. Terakhir materinya kita bahas apa ya? Ada yang masih ingat materi yang lalu? Kita bahas apa? Yang lalu kalau nggak salah bahas minggu lalu bahas DHCP server deh Pak. DHCP server. Ya, oke, yang lain? Aku yang Ayo, gimana yang lain? Mungkin dari siapa nih? Trio Akbar, masih ingat materi yang lain? Yang sebelumnya gimana? Sampai yang berinternet ke klien satu. Oke. Mungkin dari siapa lagi nih? Rizky. Rizky udah ya tadi ya. Diva. Mungkin Diva materinya sampai di mana? yang itu Pak, yang Apa tuh? apa? Yang bridge. Oh, bridge. Oke. Dan saya juga lihat saya kasih materi bridge itu hampir sedikit banget yang ngirim apa screenshotnya. Nah, untuk materi tersebut sebenarnya kendalanya itu apa ya? Boleh saya tahu? Uh, Kenapa materi apa, atau susah Pak gimana gitu ya? Atau materinya saya kurang paham? Gimana? Gak paham Pak. Nggak paham. Oke. Baiklah ya. Kita akan lakukan konfigurasinya di sini aja untuk materi yang minggu lalu sambil saya diskusi ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti tolong dipahami ya, tolong ditanya boleh. Oke, baik, saya akan share screen dulu untuk saya jendelanya. Oke. Sudah nampil semua di sini? Tampil Pak. Oke. Kan kemarin kita buat bridge ya. Adapter bridge itu di Mikrotik. Nah, sebenarnya materi Mikrotik itu sangat banyak ya. Nah, ini sebenarnya masih dasar-dasar saja. Yang pertama kan kita sudah pernah setting IP address gitu ya. Kemudian setting internet gitu. Setelah setting internet sudah, dulu kita juga pernah lakukan DHCP. DHCP itu kan untuk kita supaya IP address-nya itu di klien kita tidak input secara satu-satu gitu, alias kita bisa request dari Mikrotiknya secara otomatis. Dan terakhir itu kalau di bridge itu kan Mikrotik saya kasih gambarnya seperti ini. Mikrotik ya.
Oke, ini contohnya kita ambil satu gambarnya mikrotik seperti ini. Nah, materi minggu lalu itu, kalau di mikrotik, ini setiap port, ini khusus untuk network yang berbeda. Ya. Jadi, antara port 1 untuk IP misalnya 10, 10, 10, 10 gitu. Port 2 untuk IP-nya kelasnya kelas C misalnya 192, 168, 56 gitu ya, titik 1. Terus ini setiap port ini beda-beda. Nah, di materi bridge itu sebenarnya saya ingin menggabungkan beberapa port yang asal-asalnya ini untuk jaringan yang berbeda, saya mau gabungin jadi satu semuanya. Fungsinya itu nanti kurang lebih sama seperti switch. Ya, kalau switch kan banyak tuh portnya, tapi untuk satu jaringan. Nah, di mikrotik juga kita buat portnya yang tadinya berbeda network, ini kita gabungkan, kita satukan menjadi satu buah jaringan aja. Ya, itu maksudnya bridge itu seperti itu. Ya, jadi jangan bingung-bingung Pak, maksudnya bridge itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, itu maksudnya bridge itu seperti itu. Nah, untuk membuat konfigurasi, kemarin kan sudah saya berikan gambarnya ya. Nah, gambar topologinya itu kurang lebih seperti ini. Saya buat dulu paint. Nah, kalau nggak salah itu di sini kan ada 2 router gitu ya. Nah, di sini ada 2 router, nanti dia kan terhubung tuh. Nah, terhubung di sini. Nanti di bawahnya itu ada klien, kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini kliennya terhubung di sini. Nah, maaf, salah. Nah, seperti ini, itu ya. Nah, di sini juga ada klien juga di sini di bawahnya, seperti ini. Ini bukan, bener nggak topologinya? Nah, kalau nggak salah di sini IP-nya kemarin 11 gitu ya. 11.11.1 gitu. Di header, ini namanya headernya header 3 gitu. Header 3. Sedangkan di router keduanya di sini 11 IP-nya gitu ya. 11.11.2. Nah, ini header 1 nih. Gitu kan. Nah, nanti ini juga kliennya bisa dapat IP juga di sini. IP-nya 11, 11 misalnya 11.100. Yang ini kliennya juga dapat IP 11, 11, 11.200 misalnya. Nah, nanti juga dia terhubung ke internet juga di sini di router 1, tapi portnya port yang header 1 gitu kan. Nah, di sini nih. Nah, ini internet nih, di internet. IP-nya berapa? Kan IP-nya 192 gitu ya. 168, 137 titik misalnya 10. Nah, ini bentuk topologinya seperti ini nih, kalau nggak salah kemarin. Nah, ini kita akan buat nih satu-satu. Kenapa kemarin saya suruh buat 2 buah router gitu ya, atau sama 2 klien. Wah, Pak, saya nggak kuat Pak laptopnya. Ya udah 2 router aja nggak apa-apa, atau kliennya 1 nggak apa-apa. Gitu. Yang penting Anda sudah buat 2 router dulu, gitu kan? Nah, kalau sudah, jangan lupa lakukan sharing internetnya di sini. Kan Anda terhubung tuh. Nah, Anda connect ke misalnya internet WiFi Anda di rumah gitu. Nah, ini internet ini harus kita sharing di bagian properti gitu kan. Nah, kemudian kita sharing di sini. Sharingnya jangan lupa arahkan kemana? Arahkan ke virtual host only-nya. Jadi jangan sampai nanti di penghujung tugas akhir gitu baru nanya, Pak, cara sharing internet gimana? Lah, tapi kan setiap saat ngirim screenshot gitu ya. Tapi kok malah nggak bisa. Jadi gitu ya. Internetnya di sharing, pilih sharingnya kemana gitu kan. Supaya sharingnya dapat internet, di sini ada setting. Nah, setting ini di checklist semua. Jangan sampai nggak di setting. Nah, ini harus di checklist semua. Kalau sudah, yaudah, oke aja.
Dan pastikan nanti di virtual host only-nya ini akan mendapat IP, berapa IP-nya? Adalah 192.168.137.1 itu. Ini wajib dapat. Kalau nggak dapat gimana Pak? Atau IP-nya berbeda. Berarti Anda di bagian settingan properties-nya di IP versi 4 ini harus Anda opt-in di sini ya. Jangan dilakukan IP manual. Nah, kalau dia sudah dapat opt-in otomatis, maka dia nanti akan dapat 192.168.137.1. Jangan ditulis manual. Kalau ditulis manual nggak bisa dia. Tuh ya. Nah, nanti udah otomatis nih dari WiFi akan sharing internet ke virtual host only. Baru dah Anda buka virtualnya, Anda buat nih 2 router gitu ya, sama 2 klien. Nah, kita cobanya di 2 router aja. Router 1 ini untuk yang sebelah sini ya. Nih, ini router 1 nih. Saya tulis R1. Nah, ini R2. Gitu ya. Nah, kita setting dulu nih untuk bridge yang ada di R1. Caranya gimana? Kita buka dulu virtualnya. Di sini kan sudah jalan nih. Anda boleh melakukan konfigurasinya pakai terminal, ya, ketik manual, atau mau pakai Winbox boleh. Nah, tapi jangan lupa di sini kemarin ada yang nanya, Pak, settingan adapternya gimana gitu ya. Kalau untuk R1, kita lihat settingan jaringannya ya. Nah, di sini di network ini adapter satunya kita masukkan ke host only adapter, jangan ke lain-lain karena dia akan terhubung ke laptop kita langsung. Nah, adapter 2 kemarin Pak, itu kok ada IP-nya gitu. Ya, ini adapter 2 mau dipakai boleh nggak boleh gitu ya. Silakan. Nah, di sini kan yang kita pakai sesuai dengan topologi di adapter 3 dan adapter 4. Adapter 3 ini untuk nyambungin ke router 2, adapter 4 untuk nyambung ke klien di bawahnya gitu. Dan juga jangan lupa di sini adalah tipenya internal network, namanya harus sama klien 1 gitu. Kalau misalnya namanya klien 2, ya nanti di sini juga harus namanya klien 2. Di router berikutnya juga samain klien 2 seperti itu. Nah, ini harus tahu ya. Nah, nanti di router R2-nya juga sama. Di router R2-nya kita lakukan konfigurasi jaringannya, adapter 1 sebagai internal network. Kok internal network Pak? Kan tadi di router 1 itu adapter 3 internal network. Maka kalau untuk nyambunginnya dia juga harus sama-sama internal network seperti itu. Ini juga sama namanya, klien 1, adapternya juga sama klien 1 seperti itu. Dah, kalau udah kita tinggal konfigurasi aja. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang beda Pak? Karena saya settingannya beda untuk adapternya. Gitu. Dan satu lagi, yang di video saya itu sebenarnya saya konfigurasinya itu langsung pakai 2 perangkat router ya secara real. Nah, sekarang saya contohkan aja secara virtual. Memang ada sedikit perbedaan nanti ya, hasilnya itu ada sedikit berbeda. Nanti saya kasih tahu. Ya, jadi jangan sampai lupa ya untuk adapternya. Nanti kalau misalnya mau coba, insya Allah udah saya rekam. Nanti Anda tinggal lihat lagi, nanti tinggal kirim lagi screenshotnya bagi yang Anda belum. Ya, sekarang kita konfigurasi dulu di router 1 nih ya, router 1. Saya coba pakai Winbox saja. Nah, kita login. Kalau pakai Winbox, kalau baru-baru IP-nya kosong, nggak ada ya. Nggak apa-apa, connect aja. Oke, nah seperti ini. Langkah pertama adalah kita masukkan IP-nya sesuai dengan topologi yang di sini. Untuk adapter 1 kita masukkan IP-nya 192.168.137.10 ya. Nah, di sini IP address gitu kan. Kita tambahkan add address berapa? 192.168.137.10. Jangan lupa
prefiknya 24. Arahkan kemana? Headernya adalah header 1. Dah, oke. Sekarang kita buat routernya ini terkoneksi ke internet dulu. Nah, berarti langkah berikutnya adalah setting DNS. DNS-nya kita setting di sini. Nah, kita masukkan servernya. Servernya sama, IP 192.168.137.1 ya. Jadi IP ini sebenarnya IP yang diberikan oleh provider kalau aslinya gitu ya. Kita nyewa IndiHome atau Telkom atau Bisnet, nanti kita dikasih IP. Nah, IP-nya kita masukkan ke dalam router. Jangan lupa checklist allow remote request. Oke. Langkah berikutnya apa lagi? Coba, ada yang masih ingat? Setting apa lagi? Apa yo? Access list. Bukan. Kita masuk ke routes. Ya. Jadi pertama kita setting address-nya, kedua kita setting DNS-nya, ketiga kita setting routes. Ya. Kita setting routes-nya, kita tambahkan di sini. Destination address-nya, kalau dia mau ke internet, dia harus wajib 0.0.0.0 garis miring 0. Ini disebut dengan default gateway. Ya. Jadi routing ke internet pakainya 0.0.0. Gateway-nya sama, kita masukin 192.168.137.1. Apply. Oke. Nah, di sini sudah statusnya aktif running. Ini kalau kita coba ping ya, coba kita ping ke internet, bisa nggak? Nah, ini sudah statusnya sudah seperti ini. Jadi jangan lagi bingung, Pak, cara koneksikan mikrotik kita ke internet gimana? Itu caranya. Pertama setting address-nya, IP-nya, kedua DNS-nya, ketiga adalah route-nya gitu. Nah, ini untuk stopnya kita pakai Ctrl C ya. Jadi sini keyboard saya agak error, jadi saya pakai virtual keyboard dulu. Oke, ini kita stop dengan Ctrl C. Nah, berhentikan. Langkah berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Ini masih dasar nih, pertemuan-pertemuan sebelumnya nih, belum masuk ke bridge belum. Apalagi? Firewall bukan, Pak? Oh ya, benar. Kita lakukan konfigurasi firewall. Firewall yang kita lakukan adalah NAT, artinya Network Address Translation, agar nanti router ini bisa sharing internet ke klien-klien yang ada di bawahnya. Nah, kalau nggak di setting ini, yang bisa internet cuma routingnya aja, cuma bisa router aja dia. Ya, jadi kliennya nggak bisa. Nah, makanya kita harus sharing dulu internetnya ke klien. Kita add, kita pilih chain-nya srcNAT, gitu kan? Kita pilih gerbang menuju internetnya port berapa? Port header 1. Itu. Kemudian action-nya adalah masquerade. Sini. Nah. Oke. Lakukan. Oke. Dah, sampai sini. Ini baru konfigurasi basic dasarnya. Sekarang kita mau lihat lagi topologinya. Di sini kan ada IP 11.11.11.1, di router sebelahnya 11.11.11.2, di bawahnya 11.11.11.100, ya ini titik 200. Nah, ini semuanya adalah IP yang satu network gitu. Karena satu network, maka adapternya itu harus digabungkan supaya dia kenal satu network. Kalau nggak digabungin, dia kenalnya hanya perbedaan network si router ini. Makanya kita harus satukan. Nah, satukan itu kita harus menggunakan teknik bridge namanya. Oke, ini saya close ya. Oke, ini di sini ada settingan bridge ya. Anda bisa dari sini klik bridge atau bisa dari interface, boleh add bridge di sini ya. Nah, sama aja. Oke, kita tambahkan bridge. Nama bridge-nya itu bebas, nggak harus bridge 1, bridge 2, boleh. Misalnya cuma gini doang,
AB, singkatan dari adapter bridge. Boleh aja. Nah, setelah adapter bridge-nya kita sudah buat, sekarang port mana yang mau kita gabungin? Ada di port mana? Ada di port header 3 sama header 4. Bridge-nya jangan lupa pilihnya AB. Kita tambahkan juga di sini header juga, header yang 4. Artinya header 3 dan header 4 kita masukkan ke bridge dengan nama bridge-nya ini adalah AB, ya, adapter bridge. Oke. Sudah terbentuk bridge-nya, tinggal kita buat IP-nya di sini. IP-nya adalah address. Kita buat IP-nya sesuai dengan topologi. Topologinya berapa nih? Di sini 11.11.11.1 gitu ya. Di sini 11.11.11.1. Jangan lupa garis miring 24 arahkan ke adapter bridge-nya nih, nama AB sudah muncul. Kalau tadi kita nggak buat, ya nggak bakal muncul. Kita klik aja AB di sini. Oke, apply. Nah udah, sebenarnya sampai situ aja settingan untuk bridge-nya. Lakukan juga hal yang sama di router keduanya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada? Belum ya? Gampang ya? Nah, sekarang router kedua, gimana cara konfigurasinya pakai Winbox itu ya? Karena kan dia nggak terhubung. Ya, silahkan Anda konekkan ke klien, bisa gitu ya. Dari klien Anda install Winbox-nya. Tapi karena saya belum install Winbox-nya, ya udah saya pakai komentar aja dah, gitu, biar sama-sama belajar. Ya, sama-sama, jadi ada yang bisa pakai Winbox, enak, ada yang pakai komentar atau ketik manual, boleh. Ya, kalau di manual sama loginnya admin, passwordnya kosongin aja. Oke, sampai muncul seperti ini. Oke. Nah, langkah yang harus kita lakukan di router kedua sama kita buat adapternya. Kita bisa ketikkan interface, gitu kan? Kemudian bridge, kemudian kita tambahkan add name, namanya sama tadi AB. Sebenarnya perintah ini sama ketika Anda lakukan di Winbox. Di sini interface bridge add name-nya adalah AB, sama seperti ini, interface, kemudian kita tambahkan bridge gitu ya. Kemudian name-nya AB gitu. Nah, sama aja, cuman beda di sini kita klik-klik aja. Kalau pakai terminal kita harus komen, tapi langkahnya sama. Oke, ini kita enter. Kemudian kita buat portnya, port yang tergabung ke dalam bridge ini. Berarti interface bridge, portnya mana? Kita tambahkan add, gitu kan? Nah, ini kemudian interface-nya yang mau dimasukkan mana? Interface header 1 gitu. Bridge-nya adalah bridge AB. Di adapter bridge namanya ya. Nah, ini sekali lagi nama bridge itu bebas. Kita ketikkan lagi. Kalau mau ngetik lagi nggak usah ngetik manual, kita tinggal pencet panah atas aja. Tinggal kita edit di sini. Adapter kedua kita masukkan ke dalam bridge juga. Nah, kalau sudah, tinggal kita buat IP address untuk di router kedua. Kita lihat dulu adapternya di IP-nya berapa di sini. Oke, adapternya adalah 11.11.11.2 di header 1 gitu ya. Kita masukkan IP address gitu ya. IP address add address itu 11.11.11.2 garis miring 24. Interface-nya adalah kita masukkan interface AB gitu. Interface bridge. Udah enter aja. Nah, kalau sudah terjadi IP-nya, kita tinggal lihat ada nggak IP address print di sini.
Nah, ini sudah terbentuk ya, 11.11.11.2. Kemudian interface-nya adalah interface AB. Nah, ini kita tes dulu nih, IP-nya bisa nggak kita dari router pertama kita ping ke router kedua. Nah, ping gitu kan, 11.11.11.2. Nah, ini udah selesai sebenarnya sampai sini aja ya, 11. Nah, sekarang kalau yang di sebelahnya kira-kira bisa nggak gitu ya. Bentar. Ini Ctrl C untuk matiin ya. Sekarang dari adapter router 2-nya coba kita ping ke router 1. Ping 11.11.11.1. Pastikan harus bisa juga seperti ini ya. Jangan sampai RTO gitu ya, atau destination host unreachable seperti itu. Oke. Nih, sampai di sini konfigurasi bridge itu sudah selesai, sudah finish, sudah nggak ada lagi gitu. Jadi sebenarnya cuma seperti itu aja. Anda buat port bridge-nya, kemudian Anda gabungkan port mana saja yang mau di bridge. Setelah itu Anda buat IP address untuk port bridge itu sendiri. Seperti itu. Sama langkah-langkahnya, baik di router 1 ataupun router 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah selesai nih sebenarnya, tinggal kita mainkan saja nanti di kliennya. Pak, kok kayaknya gampang banget, tapi saya nyoba sendiri susah banget rupanya Pak, gitu kan? Ya karena belum terbiasa. Nanti kalau Anda sudah terbiasa otak-atik mikrotik gitu ya, nanti otomatis semuanya bisa sendiri. Gitu. Karena Anda belum terbiasa aja. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, ini ada yang mau tanyakan nggak nih? Berarti sampai sini aja ya Pak? Ya, kalau untuk settingan bridge-nya hanya sampai sini gitu. Tapi untuk router 2-nya dia belum dapat internet. Nah, nanti kita setting lagi di kliennya. Oke. Ya, nah kita lanjut. Nah, jadi nanti kalau Anda sudah terbiasa, sudah bisa, ya otomatis gampang aja ngeklik gitu ya, tahu bagaimana komentarnya yang harus Anda lakukan. Dan juga nanti di project akhir tuh di UAS itu Anda nanti presentasinya sendiri-sendiri ya, walaupun Anda kelompok ya, tapi nanti Anda dapat setiap orang tuh dapat satu jatah untuk menjelaskan topiknya masing-masing gitu. Entah dia jelasin bridge atau jelasin routing, firewall atau VPN, nanti semuanya akan dapat masing-masing. Jadi dari sekarang mohon dipelajari, jangan sampai nanti di akhir baru tanya, Pak ini caranya gimana sih gitu. Padahal sudah sering dikasih tahu, di video juga sudah ada gitu ya. Dan juga jangan ngirim ngirim screenshot punya temennya gitu, diganti doang namanya gitu ya. Sebenarnya ada, saya diam aja gitu. Atau screenshot yang kemarin dikirim lagi gitu kan, ya udah biarin aja lah gitu. Yang penting nanti saya mau tahunya Anda di akhir bisa aja gitu ya. Oke, sekarang kita setting di router 2-nya ini untuk supaya dia dapat internet. Kan tadi internet sudah ada di router 1 dan di router 1 juga sudah di-sharing ke router 2. Cuman untuk di router 2 belum bisa internet nih. Kalau kita ping di sini google.com. Nah, ini statusnya seperti ini. Dia belum dapat internet. Nah, caranya sama. Tadi apa saja untuk konfigurasi internet di router mikrotik? Pertama adalah address, gitu kan. Kedua adalah DNS, ketiga adalah routes ya. Nah, karena IP-nya sudah dapat, berarti kita tinggal setting DNS-nya aja. IP, DNS, kan? Kemudian set server, gitu ya. Masukkan 192.168.137.1 IP providernya. Jangan lupa allow remote request yes, gitu ya.
Ini sama nih artinya IP, DNS, set server, masukkan servernya, allow remote request, yes, artinya di checklist. Nah, kalau sudah di enter, dan terakhir adalah IP route. Kemudian kita tambahkan destination address-nya 0.0.0.0 garis miring 0 gitu ya, ke default route artinya ke internet di seluruh dunia. Kemudian kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya 11.11.11.1, yaitu adalah gateway-nya diambil dari IP router 1 seperti itu. Udah, kita enter saja seperti ini. Nah, ini nanti kalau dicoba sudah masuk ke, nah, jadi router 2-nya sudah masuk ke internet juga gitu. Seperti itu sebenarnya ya. Jadi nggak susah-susah banget gitu ya. Kita hanya tinggal butuh belajar aja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah selesai nih konfigurasinya. Pak, ada yang bingung atau gimana? Silahkan ditanyakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, Itu yang tadi Bapak di router 2 adapternya kan ada 2 ya, dua-duanya internal network. Itu sama Pak, nama kliennya satu-satu. Betul. Klien sama klien. ya. Jadi internet yang di sini nih, ini di sini adapter di router 1, adapter 3, adapter 4. Di router 2, adapter 1 dan adapter 2 itu tipenya adalah internal network, namanya samain, klien 1 gitu ya. Kalau misalnya ada namanya misalnya beda-beda gitu ya, yang penting harus sama, jangan beda-beda. Kalau beda-beda saya jamin pasti nggak bakal connect. Terus kalau yang di router satunya Bapak itu 4 adapter dinyalain semua ya Pak? Iya, saya nyalahin semua. Kalau Anda Yang mau yang adapter 2 di nonaktifin juga nggak apa-apa, nggak masalah. tapi di adapter 3 sama 4 sama namanya klien 1. satu semua juga ya Pak? Iya, samain. Yang beda cuman ini aja nih. Yang IP 192.168.137.10. Di adapter 1 pakainya host only. Oh iya, itu lihatnya di itu ya Pak, yang di kan di sharing, kan just adapter setting, terus di sharing ke properties ya Pak. Oh, itu caranya untuk sharing internet dari WiFi ke virtual box. Gitu ya. IP-nya harus sama ya Pak, 192.168. Iya, nanti dia dapat otomatis di sini. Kita nggak setting secara manual, dia otomatis dapat IP-nya 192.168.137.1. Kalau beda gimana Pak? Kalau beda itu nanti tolong di bagian propertiesnya sebelum di-sharing ya, sebelum di-sharing ini Anda ada di IP versi 4. Ini Anda obtain dulu ya, klik obtain, DNS-nya obtain juga. Harus kosong semuanya. Nah, nanti oke. Nanti begitu di-sharing dari WiFi, otomatis dia akan dapat 192.168.137.1. Iya, baik Pak. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Enggak, saya beda. Oke, mungkin siapa lagi nih? Zain siapa nih Zain? Zain ada suaranya? Atau siapa ya? Gufani Thomas ada? Gufani, ya coba. Gufani ada pertanyaan nggak? Mau lihat settingan internet yang router 2. Internet settingan di router 2. Yang mana nih? Yang di virtual box Ini ya. Di router 2 settingan internetnya sama nih, IP address kita lihat print. Nah, ini IP-nya 11.11.11.2 ya untuk header 1 untuk header adapter AB-nya
ya, bukan satu lagi ya, ini namanya udah di bridge. Nah, kemudian IP DNS print ini untuk melihat settingan DNS-nya. DNS. Nah, tuh servernya sekian, dan lupa allow remote request yes. Untuk IP route-nya kita lihat print di sini. Nah, ini ada IP tadi kita masukin 0.0.0.0 garis miring 0. Nah, nanti kita masukkan di sini 11.11.11.1 seperti itu. Ini settingannya itu doang, udah nggak ada lagi. Nanti silakan ya dilihat lagi videonya, insya Allah saya rekam, nanti saya upload juga di channel saya, dilihat-lihat lagi ya. Maaf, aku mau nanya lagi. Ya, boleh. Tadi kan saya udah di Octane, tapi tetap Pak IP address saya dapetnya 192.168.1.1. Oke, ini saya matiin dulu sharingnya. Kalau dimatiin sharingnya otomatis inboxnya mati juga. Kita coba ya. Nah, ini kita matikan. Nah, ini virtual host only-nya tadi kan ada IP-nya. Kita coba setting Octane dulu ya. Nah, ini kan Octane nih. Ya, Octane, di sini juga di Octane. Udah belum? Iya. Oke, kalau sudah. Udah, Pak. Oke, udah. Nah, sekarang kita lakukan sharing. Properti. Kemudian di sini ada bagian share gitu ya. Nah, ini jangan lupa kita checklist allow order networknya. Kemudian kita pilih mau sharing kemana, yaitu virtual host only network. Jangan lupa di sini di setting juga untuk checklistnya, tolong diaktifkan semua. Kalau sudah, oke. Nah, udah. Nanti kalau misalnya ada pesan, muncul pesan apa gitu, oke aja, nggak apa-apa. Nah, nanti statusnya pasti di sini dapat nih. Tuh kan, 192.168.137.1 gitu. Oh iya Pak, nanti dicoba. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Oke, coba saya nyalahin kliennya. Ini sebenarnya kliennya R1, kliennya adalah XP, R2, kliennya adalah XP2 ya. Tapi saya coba nyalakan satu aja di sini. Saya start. Kita aktifkan kliennya yang ini ya. Yang di 11.200 ya. Kita coba yang di sini. Oh, maaf, tadi saya nyalahin yang ini. Yang router XP-nya ya. Nah, ini juga nih, jangan lupa di kedua klien ini Anda harus perhatikan juga untuk adapternya. Saya matiin dulu, saya salah nyalahin. Baik di XP1 atau XP2 kliennya, ini settingan networknya harus sama. Nah, statusnya adalah internal network. Kemudian di sini namanya klien 1 gitu ya. Karena kenapa kita samakan semua? Karena kita pakai virtual gitu ya, nggak real langsung. Jadi mau nggak mau adapternya itu harus kita samakan. Tapi kalau misalnya kita real pakai perangkat beneran gitu ya, yang nggak ada settingan-settingan seperti ini. Oke, ini karena kita mau hidupkan klien yang keduanya, nanti akan kita hubungkan ke router 2 ya. Kita start aja dulu. Oke, saya aktifkan dulu untuk inbox-nya. Nah, kalau di video saya kan ketika saya sudah selesai setting adapter bridge-nya, muncul ya di sini IP-nya 11.11.1, 11.11.2 gitu ya. Nah, di sini nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Ya karena saya pakai virtual.
Sedangkan di video saya itu saya buat secara langsung pakai 2 router mikrotik, makanya muncul di situ IP address-nya. Nah, kalau di sini nggak muncul, jadi nggak apa-apa. Pak, kok nggak muncul? Ya nggak apa-apa, memang nggak muncul. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi topologinya. Di sini adalah IP-nya 11.11.11.200 ya. Nah, kita masukkan dulu di sini. IP-nya adalah ada di control panel. Nah, kalau pakai Linux boleh, silakan, yang penting sama aja untuk settingan IP-nya. Sini kita masukkan adalah IP-nya. Oh, ini sudah masuk ya. Ini saya tadi sudah coba masukkan, jadi Anda tinggal nanti masukkan aja ya sendiri-sendiri secara manual. Jadi bukan dapat secara otomatis ini ya. Ini sudah saya masukkan 11.11.11.200 gitu ya. Nah, kemudian ini juga nih ada gateway-nya yang kita pakai adalah 11.11.11.2. Kenapa 2? Karena di router 2 ini yang menjadi gateway-nya adalah IP 11.11.11.2. Nah, nanti kalau di klien yang ada di router 1, IP-nya 11.11.11.100, gateway-nya yang dipakai adalah 11.11.11.1 ya. Jadi karena dia ada di klien 2, maka gateway yang dipakai adalah 11.11.11.2 seperti ini. Kemudian nanti untuk settingan DNS-nya, kalau dia mau pakai internet, ya tinggal di setting aja 11.11.11.2. Oke, udah gitu aja untuk di klien. Kita tinggal coba aja pakai CMD ping gitu ya, 11.11.11.1 gitu ya. Nah, udah. Dan ini pastikan harus connect juga gitu. Ya karena nanti kalau ada klien yang di bawahnya, tinggal Anda ping aja 11.11.11.100. Pasti bisa gitu ya. Karena saya nggak punya artinya saya nggak buka klien yang satunya lagi, udah tinggal kita ping aja ke 11.11.11.1. Oke, sampai di sini ini sudah semua nih settingan untuk adapter bridge-nya. Ada yang mau ditanyakan? Nanya Pak, Ya silakan. nanti kan di screenshot kayak biasa. Sampai mana screenshot? Diperhatikan aja untuk settingan bridge-nya sama ping. Jadi yang di screenshot itu adalah yang di Winbox-nya. Winbox-nya ini kita lihat seperti ini aja. Kita buat ada IP router routes gitu ya, ada address, ada bridge. Dah, itu aja dah. Kalau mau ditambahin satu lagi sama DNS-nya. Ini kan satu router sama satu lagi yang di sini ya, sama satu lagi yang di sini. Ping aja, coba ping ke 11.11.11.1. Nah gitu. Jadi 2 screenshot, satu screenshot untuk router 1, satu lagi screenshotnya untuk router 2. Dijadiin pakai Microsoft Word aja ya, jangan satu-satu dikirim ke grupnya. Oke, ada lagi? Oke, ada nih. Ya, jadi usahakan nanti screenshotnya saya tunggu sampai hari ini ya, jam 12 karena udah seminggu lebih nih belum ada yang kirim screenshot, ya. Ntar coba saya bantu untuk upload videonya ini. Setelah ini saya upload ke YouTube. Pak, sekali lagi Pak. Boleh. Itu kan saya kemarin nyoba, terus di mikrotiknya ada bacaan sistem error critical router was reboot without, itu nggak apa-apa kan Pak?
apa-apa. Oke. Kalau gitu mah biasanya lisensinya udah habis, ganti aja lagi, install ulang lagi. Karena memang kalau yang free itu cuma 24 jam. Oh, oke, Pak. Ada lagi yang lain? Ya udah, kalau nggak ada, ya berarti saya anggap sudah paham. Ya, tolong sekali lagi saya minta untuk dicoba-coba tuh setting IP, DNS, ya, setting route supaya bisa internet. Nah, kalau udah bisa internet, sharing ke kliennya atau ke router sebelahnya gitu ya. Nah, nanti tinggal diterusin tuh. Karena nanti untuk project akhir saya bilang lagi memang berkelompok gitu. Tapi nanti setiap orang dalam kelompok itu akan wajib menjelaskan setiap konfigurasi gitu ya. Kalau nggak jelasin, walaupun dia satu kelompok, ya dia bisa nggak lulus gitu, teman-temannya lulus karena dia nggak jelasin. Sedangkan satu orang nggak ngejelasin, ya saya nggak bisa kasih nilai gitu ya. Nah, itu silahkan nanti dipelajarin dari sekarang, jangan sampai nanti di akhir baru nanya sesuatu yang sebenarnya sudah kita bahas, sudah sering gitu ya. Sebenarnya itu gampang karena dia nggak pernah ngelihat video-video saya gitu ya, atau dia cuman pakai screenshot temennya gitu ya, pakai screenshot yang lama gitu. Jadi ntar di akhir nggak bisa, susah sendiri gitu. Ntar yang udah ya marah-marah sendiri gitu, marah-marah sendiri di grup gitu, ngatain dosennya gitu, padahal udah diajarin gitu ya. Itu aja dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan ya kita lanjut lagi di grup. Kita akhiri untuk pertemuan ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Eh, Pak. Jangan lupa absen.